2018 gue tuh dikirim ke Papua awalnya cuma buat 3 hari, ternyata gue tinggal 1 bulan cuy. Lu bayangin 1 bulan hidup hidup gitu mencari kelompok kriminal bersenjata ini. Dia bercerita bahwa suasananya sangat mencekam, bahkan ada ibu hamil itu tuh harus jalan kaki. Kalau gua nggak salah 4 atau 5 kilometer hanya untuk pergi melahirkan cuy. Jadi dari kampungnya dia di Utiki di Banti Kibele itu harus berjalan keluar menuju ke rumah sakit yang ada di Freeport. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran. Gua Bram Herlambang. Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis Di podcast. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Apa kabar teman-teman Jurnopods? Sudah lama ini nggak ketemu, tapi ini ketemunya kita sekarang nggak cuma sebatas audio, ada videonya juga. Kali ini tentu gue nggak sendiri, gue Wilson Purba, ada juga yang lain. Gua Gibran tentunya malam hari ini dan pagi hari ini dan siang hari ini juga. Dan gue Bram Herlambang. Bran, lo terakhir kita tabrakan. Ini gue tunggu masa lo gak masuk sih? Kan urutannya Ya gue jelas. selalu mau jadi Wilson, orang lu terakhir. gua. Oh gitu, Wilson payah. gue baru lu ya. Oh nggak apa-apa. Udah lah. Oh, berarti gue selalu jadi yang di Gue orang tengah ya. pertama. Seneng lo gue dipertamakan ini. Seneng gue dipertamakan. Tapi kalau di Squid Game mati duluan lo orang pertama tuh. Oh, itu kan cuma yang nginjek kaca kan. Kalau yang lain Iya. kayaknya enggak juga. Iya. Kita mau bahas itu apa yang lain sih? Enggak dong, bahas yang lain dong. Bahas mengenai survival. Tapi seru sih itu Squid Game. Tapi kalau sekarang itu yang agak seram itu di dunia nyata adalah di Papua kemarin gue lihat guru-guru sampai sama warga tuh sampai dievakuasi cuy. Bukan karena ya mungkin apa ya kali ya, mungkin mereka merasakan Squid Game dalam kehidupan nyata kali ya, tapi nggak dalam bentuk game, tapi yang kayak tembak-tembakannya itu gitu, kayak orang-orang di sekitar lo ditembak sehingga lo harus dievakuasi gitu menggunakan helikopter. Itu serem sih menurut gue. Bener, apalagi kalau kita bilang kan ini jadi kayak apa ya, beberapa aparat juga udah jadi korban gitu loh. Dan yang terbaru, kalau gue lihat ini salah satu yang menjadi trending pertama di Twitter Indonesia, yaitu salah satu anggota BRIMOB yang tewas di sana. Ini kemudian menjadi salah satu polisi BRIMOB yang menjaga di salah satu perimeter gitu, yang seharusnya membuka penjagaan, tapi ternyata ketika baku tembak menjadi salah satu korban. Dan ini sih kalau yang gue baca kemudian dari CNN Indonesia, sekarang sudah diberikan pangkat kehormatan menjadi Baratu atau Bayangkara 1. Dan ini TNI maupun Polri emang sudah lebih keras ya akhirnya dengan ada korban lagi yang jatuh dari pihak aparat untuk kemudian terus mencari siapa dalangnya dari kelompok KKB yang mana nih. Karena kalau kita bilang kan sebenarnya Papua itu banyak banget ya masalah dan kayaknya nggak selesai-selesai gitu loh. Nah ini mungkin asik kali ya kalau kita bahas sedikit pengalaman, apalagi kita dari perspektif jurnalis nih yang pernah dari Papua. Nah gue mau tanya nih, antara Wilson atau Gibran, lu yang udah pernah ke Papua siapa sih? Gue sih belum sih. Gue nginjak tanah Papua belum. Kalau gue pernah sebulan bahkan gue. Kasusnya sama, kasus itu juga. Gila. Itu tapi sendiri atau nempel sama aparat? Sendiri. Jadi emang waktu itu gue dikirim sama campers berdua, itu semua adalah serba dadakan sih sebenarnya. Waktu itu gue inget 2018 nih, kalau gue nggak salah ya, 2018 gue itu dikirim ke Papua awalnya cuma buat 3 hari. Ternyata gue tinggal 1 bulan cuy. Lu bayangin 1 bulan hidup gitu mencari kelompok kriminal bersenjata ini. Jadi bisa dikatakan ini kan salah satu nih, kalau yang dilihat foto gue ini tuh gue udah ini menuju hari terakhir. Jadi detik-detik ibaratnya kayak udah mau end game gitu, udah mau selesai nih game 1 bulannya kan. Nah ini detik-detik terakhir ini di Tembagapura, tepatnya di Freeport, karena kan ya salah satu pintu masuk buat. Jadi ada 3 desa ceritanya yang yang disandra ya di sana, Utikini, Banti dan juga Kibeli. Jadi gue ingat waktu 2018 itu gue sebenarnya nggak ada proyeksi liputan ke sana nih. Gue tuh proyeksinya itu gue liputan hahaha kan, itu udah gue cerita juga kan di sebelumnya. Cuma kita cerita lagi nih biar lebih seru, karena kan ada benang merahnya kan, kasusnya masih sama, kelompok kriminal bersenjata. Jadi menurut gue case itu belum selesai dan belum tuntas, bahkan menurut gue ya belum sukses lah dibasmi atau mungkin dihilangkan dari tanah Papua ya kalau masalah-masalah seperti ini. Jadi waktu itu 2018 gue
terbang ke sana. Gue inget banget gue lagi liputan di Gandaria City ya, di mall. Terus tiba-tiba gue digeser, bayangin dari Gancit Mall, gue digesernya ke Papua. Jauh banget kan, dan hari itu juga. Jadi Tapi lu sempat pulang atau balik kantor langsung berangkat? gue sempat pulang karena katanya tolong dong ambil baju ya buat 3 hari lah, lu 3 hari deh lu bakal DLK. Gue nggak tahu DLK kemana, jujur. Gue nggak tahu DLK kemana. Coba lu bawa 3 hari nih baju buat DLK gitu kan. Kemana? Ya udah datang aja dulu. Jadi gue keluar dari Gancit jam 5 sore, pesawat gue itu jam 9 malam ke Papua. Karena kan kalau terbang ke timur itu pesawat malam kan. Malam. Pesawat malam. Supaya paginya nyampe ya. Iya, jadi gue tuh kalau nggak salah nyampe di Timika, di bandara di Timika itu jam 6 subuh. Gue ingatnya. Jadi gue terbang dari Gancit ke kosan ke kantor, ngambil duit SP gue jalan, sama pokoknya ngambil perlengkapan gitu. Terus baru deh ketika gue di kantor, gue dikasih tahu bahwa tuh lihat tuh di monitor kan, di monitor TV yang lagi on air itu tuh ada kasus loh. Ada 3 desa di Sandra sama kelompok kriminal bersenjata. Lu bakal ke situ. Terus kayak, hah? Yakin lu gue bakal dikirim ke situ? Iya yakin, karena gue, terus kata korlipnya gini, gue yakin kalau itu anak timur dan punya keberanian yang lebih reporter lain. Gue, apakah Gibran terlihat anak timur? Iya, maksudnya masih darah Indonesia Timur, gue orang Makassar kan. Orang Makassar kan. Punya keberanian kan. Ya udah, waktu itu gue berangkat, terus kayak kameretnya gue inget banget Mbak Rosi bilangnya, wah siap masuk ke medan perang berarti siap mati dong. Gitu. Untung tapi saat sampai itu sekarang. Saat lo dikirim itu lo nelfon nyokap lo nggak di Makassar kayak gue enggak sama sekali. Kayak enggak sama sekali. Gue nggak nelpon supaya nyokap gue tuh nggak khawatir sebenarnya. Yang paling gue khawatirkan itu gue takut kena malaria, cuy. Karena kan lu tahu kan di sana. Iya, benar. Karena gue pernah ke Papua itu kayak kita harus minum dan segala macam seminggu sebelumnya ya nggak salah. Iya, Pilkina. Iya, jadi lucunya itu gue nyampe Papua, gue belum minum Pilkina satupun, gue belinya nanti di sana, di Timika, di kota Mika gitu kan. Jadi ibaratnya ketika gue nyampe, gue langsung live report. Kalau ada tuh foto live report yang sebelum-sebelumnya bajunya ini doang, karena gue bawa baju tuh cuma 2, biru sama hijau. Lu bayangin, karena gue dikiranya 3 hari. Jadi baju gue tuh cuma ada biru sama hijau. Itu yang gue pakai selama 1 bulan live report di sana. Biru, hijau. Jadi kalau hari ini gue pakai hijau, besok gue pakai biru. Ini gue pakai hijau, ini biru sama hijau doang gue punya baju nih ke Papua selama 1 bulan. Nah, terus nyampe di sana, gue tuh langsung ketemu wartawan harian Kompas yang senior banget gitu, yang menguasai Medan. Akhirnya gue check in ke hotel, mulailah gue liputan di sana. Jadi pertama-tama gue ke Polres, nyari informasi. Terus waktu itu Kapoldanya masih Pak Boy Rafli Amar, kan sekarang kepala BNPT ya. Jadi gue telepon lah Pak Boy, Pak Jenderal di mana? Wah saya lagi di atas, itu di Tembagapura kan. Jadi jaraknya itu kan jauh banget antara Tembagapura dengan Kota Mimika. Terus gue bilang, gue mau dong naik ke atas. Ya Bran, angin lagi kencang. Kalau lu mau naik, ya nunggu heli yang ada naik, atau enggak lu naik bus nih. Nanti naiknya dari terminal, alias bandara juga sih naiknya, sama aja gitu kan. Tapi kalau ada busnya, kalau nggak ada lu nggak bisa naik. Atau gue kirim deh Kapolres turun. Jadi Kapolresnya dikirim turun ke Kota Mimika kan. Demi seorang Gibran. Kapolres. Iya, demi wartawan sih sebenarnya, bukan demi gua. Demi wartawan yang dari Jakarta. Turunlah Kapolres ya. Gitu kan. Terus nanya pas nyampe di Polres, siapa nih yang berani nelpon Pak Jenderal nyuruh saya turun? Iya cuy, Kapolres di sana itu kan udah mati 2 paling nggak. Enggak, karena menurut gua kan gue bilang sama Pak Boy gini, ya Pak Boy itu harus memberikan keterangan. Kalau nggak ada Pak Boy, nggak ada Kapolda, ya minimal Kapolres dong, atau nggak Kabid Humasnya dong disuruh ngomong ke sini. Bilang gitu. Iya, betul. Jadi ya udah langsung kirim Kapolres. Nah, sebenarnya di beberapa minggu awal-awal itu gue berusaha mencari informasi. Gue ke rumah pendeta, salah satunya tadi yang kalau ada gue wawancara, gue tuh ke rumah pendeta buat gue nyari background soal yang nggak cuma keterangan misalnya dari TNI atau Polri. Jadi gue cari insight lain dari liputan gue. Karena kan, ya kan, tahulah 1 bulan liputan panjang itu kita butuh main banyak angle kan, supaya isunya sama.
isunya tetap sama, cuma angle-nya beda-beda. Kan gue ke rumah pendeta itu, dan di pendeta itu ya gue dapat cerita banyak hal gitu kan, banyak banget insight yang gue dapat. Akhirnya ini beneran ya, ini cerita beneran. Jadi gue itu apa ya, berusaha untuk melakukan komunikasi sebenarnya dengan orang-orang inilah, supaya kan gue tuh sebenarnya niatnya sebagai wartawan ya cover good side dong. Gue harus ya mau aja sih nampilin wawancara dengan mereka kayak gitu. Tapi jujur wawancara gue tuh di ban, jadi nggak boleh naik. Ya, ini adalah salah satu korban, keluarga korban kalau dilihat. Jadi keluarganya ini salah satu pedagang di desa itulah. Terus ketika terjadi penyanderaan di sana, keluarganya itu nggak bisa pulang. Nah, gue melakukan komunikasi dengan keluarganya si ibu ini di sana. Jadi gue telepon, dalam hitungan gue itu ketika gue live report, gue mencoba telepon, lalu gue loudspeaker, terus nodong mic gue ke telepon itu. Jadilah wawancara yang begitu, menurut gue eksklusif sih, karena TV biru dan TV merah, mantan TV kalian itu nggak bisa menampilkan itu, mohon maaf. Cuma gue yang bisa menampilkan itu di layar, gitu kan. Jadi lu nggak ngajak-ngajak sih, soalnya mungkin lu jalan sendiri. Iya, atau lo ngajak orangnya salah nih. Kalau ngajak gua sama Abram pasti jadi itu barang. Iya, tapi beneran ya kayak parah. Itu suasananya menyeramkan banget. Jadi di sana tuh yang pas gua todong, dia cerita bahwa dia namanya nggak mau ditahu, jadi mau disamarkan. Karena kan kalau ketahuan dia bisa dicari kan. Jadi nggak ditulis di CG namanya, cuma ya disamarkan gitu namanya. Dan dia bercerita bahwa suasananya itu sangat menyeramkan. Karena ketika desanya disandra, jadi desanya itu dengan Tembagapura itu dibatasin dengan eskavator milik Freeport. Lalu setelah eskavator itu adalah kelompok-kelompok ini yang berjaga dengan senapan tentunya. Jumlahnya itu 100 orang. Bahkan waktu itu Aiman itu presenternya di sana pas di studio, pas gue melaporkan, dia nanya, kok bisa sih 1000 orang disandra sama 100 orang? Kan? Jadi kayak mungkin main logika, tapi gue bilang, ya nggak bisa diukur dengan jumlah, karena 100 orang ini pakai senjata, cuy. Jadi bayangin pakai senjata, dan ketika malam itu gue cuma diwanti-wanti, nggak usah keluar-keluar gitu, karena ya kita nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi. Apalagi kalau suasananya malam, gelap, dan bisa dikatakan suasananya mencekam sebenarnya ketika kita berada di sana. Karena kan gue tuh sebenarnya ya takut mati, takut pasti, cuma maksudnya kita lagi tugas gitu kan, ditugaskan. Ya udah, ketika gue melakukan komunikasi dengan salah satu korban yang ada di atas sana itu, dia bercerita bahwa suasananya sangat mencekam. Bahkan ada ibu hamil itu tuh harus jalan kaki, kalau gue nggak salah 4 atau 5 kilometer hanya untuk pergi melahirkan, cuy. Jadi dari kampungnya dia di Utikini Banti Kimbel itu harus berjalan keluar menuju ke rumah sakit yang ada di Freeport. Jadi si ibu hamil ini dan keluarganya diizinkan untuk keluar dari desa itu karena alasan mau melahirkan. Jadi can you imagine kalau dia nggak mau melahirkan, ya dia berada di sana. Terus sekolah putus, makanan nggak terdistribusi. Jadi kan otomatis air bersih pun susah pasti ya. Air bersih pun juga susah gitu kan. Dan itu juga menjadi salah satu concern liputan gue. Nah ini tuh pada saat proses penyelamatannya. Itu kan ada adegan tembak-tembakan juga. Gue sebenarnya punya videonya, video tembak-tembakan gitu. Terus juga upaya penyelamatan. Jadi itu setelah kurang lebih 3 minggu lebih lah, baru berhasil diselamatkan ke seluruh warga itu. Itu pun udah itu 3 minggu itu skenario-nya kayak gimana tuh akhirnya berhasil kayak gitu? Karena kalau mereka dikelilingin orang-orang gitu kan, kayak berarti polisi ini ada baku tembak dulu gitu, Gip? Jadi emang ada baku tembak selalu. Bahkan bus yang gue naikin untuk ke sana, jadi gue tuh naik busnya ke atas itu pakai armor kan biar kita tertembak. Jadi memang selalu ada kontak senjata antara aparat dengan juga KKB. Bahkan ada kan satu aparat kepolisian yang meninggal waktu gue tugas di sana. Ada satu orang meninggal dunia. Terus ketika dilakukan upaya evakuasi, ini upaya evakuasi paling terakhir nih. Seingat gue di situ tuh ada Kopassus yang diturunin. Jadi Kopassus dulu masuk mengamankan. Setelah itu baru masuk satu detasemen dari TNI, Polri, baru kita masuk juga ke dalam. Jadi karena
ya tahu kan kemampuan Kopassus di atas rata-rata prajurit lainnya gitu. Jadi buat mengamankan, karena waktu itu Pak Gatot Nurmantio ini mau datang juga, jadi kayak mau langsung ninjau nih. Jadi gue yakin pas denger kayak kata, oh Pak Gatot, gue yakin kayak oke, selesai, udah ini endgame, udah. Gue jujur gue capek sih liputan 1 bulan di sana kan, yang kayak nggak berhenti itu aja. Kayak gue merasa emang nggak ada jalan buat lebih cepat nih semuanya dievakuasi, karena membutuhkan perhitungan yang matang-matang buat menyelamatkan nyawa orang. Bran, tapi ketika ada info Panglima Gatot Nurmantio waktu itu mau datang, itu gimana? Ada treatment yang seakan-akan pada langsung ngebersihin, atau memang sama dengan sebelumnya sih? Iya, menurut gue lah, gue sebagai orang yang udah tinggal 3 minggu di sana, gue merasa kayak tiba-tiba itu suasananya emang aman. Kayak gue tuh merasa oke, for the first time gue tinggal di sana itu gue aman, kayak gue aman nih. Karena kan maksudnya bos, Panglima bos, nggak mungkin nggak terkendali gitu kan. Ini anggaplah raja terakhirnya mau turun nih gitu, harus terkendali, aman sentosa kan. Jadi terkendali, benar-benar terkendali. Apa di atas itu kan ada upacara kenaikan pangkat deh kalau gue nggak salah. Upacara kenaikan pangkat di atas setelah berhasil menyelamatkan semuanya diupacarain di atas. Setelah itu gue makan makanan yang enak selama gue tinggal di sana. Karena gue makannya di kantin Freeport. Terima kasih kantin Freeport. Enak banget makanan lu. Jadi setelah gue sebulan nih nggak terjamah makanan yang enak gitu menurut gue. Enak banget makanan yang gue dapat gitu. Jadi setelah itu baru udah selesai. Setelah semuanya dievakuasi, gue ingat ya, minggu ketiga, keempat, kalau gue nggak salah. Berarti sisa 3 hari lagi menuju 1 bulan. Setelah itu, beberapa hari baru gue pulang. Untuk mesin semua, baru gue bisa pulang. Lama banget. Bran, ini. Gila. Ini tuh ada yang menarik buat gue dari tadi. Ketika lo mencoba wawancara mereka gitu kan. Dan kemudian hasilnya di-ban. Gue pernah melakukan hal yang sama kemudian, tapi di ujung barat ya, di Aceh gitu waktu itu. Meski sebenarnya sudah selesai masalahnya, tapi ada ex-kombatan yang menaikkan bendera Aceh waktu itu. Terus gue coba untuk kontak sama Panglima Iskandar Muda. Terus beliau mengatakan waktu itu, nggak usah lah, kita tidak bisa memberikan ruang pada terorisme, pada potensi-potensi separatis kayak gitu kata dia waktu itu. Nah, pada saat itu kalau gue boleh tahu, yang nge-ban adalah memang itu adalah apa ya, editorial dari kantor lu, atau kemudian editorial kantor gue. Dengan alasan kalau boleh tahu? Dengan alasan pertama nasionalisme, yang kedua itu adalah ini kan masalah separatis ya. Menurut gue sih juga separatis. Jadi kalau dari kacamata gue itu bukan kelompok kriminal bersenjata. Jadi ada perbedaan dikit sebenarnya antara KKB dan juga separatis atau organisasi Papua Merdeka lah yang selama ini kita tahu gitu kan. Kalau menurut gue itu adalah ya OPM, organisasi Papua Merdeka, karena ketika gue melakukan wawancara juga. Ya, kalau di sana sebut 3 huruf ya biasanya orang-orang ya. Iya, dia mengatakan bahwa kami bukan KKB. Dia bilang gitu, ini nih gue jujur ya. Oh, wow. Kami OPM gitu. Ya kayak gitu. Jadi kayak, oh gitu. Begitu kakak. Iya, kami ini bukan KKB. Kami bukan kriminal. Kami ya OPM. Kita tahu semuanya. Siapa sih nggak tahu OPM gitu kan. Terus habis itu, ya gue melakukan wawancara. Ya, terus ya di-ban dengan alasan pertama, ini tuh kita nggak boleh memberikan ruang-ruang buat separatis. Emang sih gue masuk akal juga kan. Yang kedua adalah ini adalah masalah nasionalisme juga gitu kan. Ini ya kita itu harus punya kebijakan editorial kemana gitu. Ya memang kita berusaha menampilkan cover bootset, apalagi gue ya waktu itu berusaha menampilkan cover bootset, tapi di satu sisi ya kita tahu kita itu punya kebijakan editorial, mau ke arah mana gitu. Jadi gue sepakat sih, oh ya udah nggak apa-apa. Gue juga nggak, yang penting gue udah menunjukkan performa gue di lapangan sebagai wartawan, bukan acak-acak. Asik. Wah, iya. Asik. Tapi sampai Jakarta dapat apa gitu? Makasih nggak? Terima kasih telah bertugas. Oh, ya. Terima kasih telah bertugas. Enggak, dia sebelum ke Jakarta ke Makassar. 2 minggu. Enggak. Tapi kena demam berdarah kan? Gue kena gejala malaria. Jadi karena itu kan yang cerita kan, gue tuh nyampe ke sana baru gue beli yang namanya Pilkina, baru gue minum tiap hari tuh.
Padahal harusnya seminggu sebelumnya pas nyampe sekali, terus nanti pas pulang ternyata gue salah, gue minum tiap hari Wilkina. Salah. Untung lo nggak kena malaria sih. Tapi kalau gue itu pernah ke Papua, khususnya gue ke Asmat waktu itu ya. Sebenarnya yang menarik sih adalah perjalanannya, karena kalau lo tau kan Asmat itu adalah kota di atas papan kan. Semuanya semuanya rumah panggung, jalan itu di atas rawa gitu loh. Bahkan nggak ada mau aspal kantor bupati, nggak ada. Dan motor juga motor listrik semuanya di sana kan, kalau lo ingat. Nah, itu yang menarik adalah dari masing-masing distrik aja, itu ada yang harus pakai speedboat, itu 2-3 jam, gitu loh. Dari pusat kota, ya ini nih foto ketika gue di salah satu speedboatnya gitu, ketika mau ke sana. Nah, di foto ini juga, gue lupa ya, distrik yang gue datengin waktu itu. Ke sana berangkat itu mungkin sekitar sebelum duhur kali ya, waktu sana ya, waktu Indonesia Timur gitu. Nah, begitu nyampe sana, kita ada semacam, karena waktu itu kan gue ngumpul ikut sama ACT ya, Aksi Cepat Tanggap gitu loh. Karena ini kebetulan masalah kemanusiaan, masalah gizi buruk gitu. Nah, nyampe sana siang, keasikan di acara sama anak-anak di sana, sama dokter-dokter di sana. Kebetulan dokter-dokternya adalah dari tentara. Jadi memang tim ACT dan wartawan waktu itu pinternya adalah nempel sama tentara dimanapun kita berada gitu loh. Nah, tapi di end of story, ternyata kita kemalaman untuk balik. Jadi tim ACT itu sudah bilang, oh ya kita akan punya schedule nih, malam akan ini perjalanan mungkin 2-3 jam lah, habis itu kita ABC gitu. Kita udah nyewa hotel di kota Asmatnya sebagai ibu kota dari kabupatennya gitu kan. Tapi ternyata kita nggak bisa. Bahkan tentaranya pada saat itu, karena kita ada di puskesmas dan itu dokter tentara semua yang jaga waktu itu, dia bilang nggak bisa nih, nggak boleh karena malam itu ada di luar kuasa ibaratnya ya, karena memang dia tidak bisa menjamin bagaimana keselamatan gitu loh. Jadi dia bilang ya udah, kalau mau, mungkin saking berdebatnya kan waktu itu, apalagi kita kan kadang wartawan ngeyel ya, kita tuh lupa kalau kita pendatang dan mereka lebih lama, lebih paham kondisi di sana gitu loh. Bukan juga, jadi, kadang lupa kita itu manusia, jadi kalau kena peluru mati cuy. Bukan iya. Kita tuh kadang mungkin jumawa adalah mikirnya, oh kita di kota besar, kita bisa dapat akses. Tapi kalau daerah gitu kayaknya kita memang harus lebih sadar diri ya. Kita tuh bisa mati sewaktu-waktu gitu loh. Nah, itu sampai pada titik yang tentara mungkin kesal sama kita, dia bilang, ya sudah nggak apa-apa, silakan Bapak dan Ibu melanjutkan atau pulang ke Asmat gitu, tapi kita tidak bisa menjamin. Ternyata benar cuy. Tengah malam kita nginep di rumah-rumah bidan perawat yang di sekitar puskesmas itu, dan sama di sana juga sama modelnya, rumah panggung, jalannya di atas kayu semua, dan benar malam tuh kayak ada baku tembak. Jadi rumah terus ada bukit gitu loh. Di sana kan gitu ya, mostly untuk daerah-daerah yang bukan ibu kota kabupaten, kota atau provinsi kan memang seakan-akan dikelilingi sama bukit gitu loh. Dan kalau menurut para tentara sih memang itu daerah-daerah yang patut waspadai. Jadi kalau gue bilang sih, walaupun gue cuma begitu ya, tapi wah gila sih rasanya. Gue gak kebayang kalau jadi Gibran yang harus berjibaku dengan liputan, dengan keharusan live dan segala macam, lagi gak ganti baju. Gak kebayang sih. Tapi lo berdua tuh beruntung cuy. Maksud gue di umur segini lo udah sempat liputan ke Papua. Gue di tahun ke-8 jadi jurnalis belum pernah menginjak tanah Papua. Ya udah Con, ini tuh waktunya lo kesana Con. Inilah waktu yang paling tepat lo kesana. Halo kantor Bang mana yang saat ini mengirim jurnalis ke Papua, gue pindah deh ke kantor itu, gimana? Wilson ini orangnya tidak bisa ditantang teman-teman. Iya, lo nggak minta gue kirim aja, gue yang minta. Oh, gue dong turun ke lapangan, boleh nggak? Gue sampai ngomong kayak gitu. Oh, ini nih yang suka ngerusak standar kerja wartawan nih. Ini namanya rusak pasar cuy, anak-anak ambi gini. Yang merusak pasar nih, yang kayak gini anak-anak ambi. Nah, enggak kok, gue masih gini-gini aja.
Teman-teman, ini kalau kita ngomong trending di Twitter, tadi kan pertama adalah hashtag Innalillahi ya, ketika semua orang membicarakan kematian salah satu anggota Polri. Nah, kemudian hashtag berikutnya, yang kedua adalah 20 tahun. Ini lagi banyak yang bahas soal 20 tahun udah jadi apa nih cuy. Terus lo merasa itu gak sih? Merasa tersentil gak sih? Lo 20 tahun jadi apa nih? Gue mau ke Ichan dulu, anak paling ambi di Jurnopot nih. Tapi gue jangankan gue 20 tahun jadi apa, gue Nggak usah sekarang ditahan, Bran, berapa tahun jadi jurnalis gue masih gini-gini. Maksud gue belum punya pengalaman kayak lo udah ke Papua atau liputan teroris gitu. Gue masih belum jadi apa-apa sih, gue masih gini-gini aja kayak iya, maksudnya mungkin standar orang beda-beda kali ya. Kalau gue standar gue Udah kayak Con, CV gue lu belum gue pernah proses cuy ya, biar lu liputan. jadi apa-apa nih. Oh, oke, siap Bapak. Guys, ini gue ingetin aja. Sebelum kalian mulai membuka semua aib-aib dan cerita belakang layar, ingat kita dilihat banyak orang. Nggak apa-apa kok, ini gue rela ditaruh di depan layar. Nah, Emang lu udah jadi apa, Bram? 20 tahun. Kalau anak-anak sekarang mungkin itu ya. Lo jadi 20, apa? 20 tahun tuh kuliah. Semester apa ya? Semester... Oh ini, gue sebagai salah satu anak ambi di Jurnopot ya. Waktu itu gue udah calon ketua himpunan ilmu politik cuy. Di kampus gue, sorry. 20 tahun gue udah ambi. Oh, Mantep. lo ambil lo kalah sama gue berarti, Bram. Gue umur 20 tahun, gue udah semester terakhir. Padahal gue kan satu angkatan di bawah lo. Sorry nih, gue lulus 3,5 tahun nih. Jadi gue umur 20, gue udah semester akhir. Umur 21-nya gue udah kerja nih jadi reporter gitu sih. Kok bisa sih? Gue gitu doang. Gue lulus aja itu 23 ya. Kita cuma beda setahun. Gila lu. Serius? Iyalah. 20 tahun tuh gue umur 20. 3. Hah? Lu lulus tahun berapa sih, Bram? Tahun. Oh iya, Deng. Gue enggak. Gue itu Iya. tengah-tengah. Tapi gue lulus tuh 2015 Januari. Gue kuliah 3,5. 20 tahun gue tuh berarti 2013 ya. Oh iya, Deng. Enggak, Deng. Salah gue. Ya udahlah. Guys, bye, ini guys. apakah pendengar kita peduli soal flashback kita bersama? Kayaknya enggak deh. Makanya gue bilang tarik ke jurnalis aja. Lo udah ngapain tuh jadi jurnalis? Gue sih masih gini-gini aja. Gua 20 tahun udah siaran radio, terus udah ini di Kompas TV Makassar. Sombong kan gue emang. Oh ya udah, gue Gibran aja silakan isi selama setengah jam ke depan. Gue cabut dulu. Guys, ini untuk pertama kali kita ada video. Gue mau mengacungkan jari telunjuk nggak bisa. Jangan. Oh, jadi tengah dong. Iya, sorry. Ya kan ada gambarnya, nggak boleh dong. Jadi ini, ya udah deh, tadi Wilson. Bran, lu gimana, Bran? 20 tahun lu jadi apa? Dan ini kan lu almost 30 ya. Hampir masuk puber kedua, lu gimana target sebagai anak ambi Jakarta Selatan? Kok Jakarta Selatan? Gue kan Palmerah, Jakarta Barat. Lah kan kantor lu di Tendean. Gimana sih? Oh iya bener ya? Astaga, gue lupa kantor gue di Tendean. Status prestisius itu. 20 tahun gue, maksudnya waktu umur 20 tahun. Udah jadi apa? Nah, mau 30 lo udah mau apa lagi nih gitu loh. 20 tahun gue udah jadi wartawan. 20 tahun gue udah jadi wartawan, udah di Kompas TV Makassar, gue udah siaran radio. Menuju 30 tahun, gue mau jadi apa ya? Jujur gue pengen jadi ini sih VP Corporate Communication. Kalau ada yang mau ngangkat gue. Gue tahu caranya. Lo bisa jadi VP Korkom. Lo bikin perusahaan sendiri aja, Gip. Apa? Kita bikin perusahaan aja. Lo jadi VP Korkom. Oh, PT Jurnopots gitu. Gue udah nge-tag co-founder ya, sorry. Gue nge-tag duluan. Gue staff aja lah, kan harus ada kepala, badan, dan ekor. Ya udah lo kepalanya, Gibran badannya, gue ekornya ya nggak apa-apa. Yang penting gue kebagian. Iya, cuy. Ini mau gue lurusin lagi nih, ngobrol biar lebih berfaedah dikit lah. Ini kita udah ada di total politik, masa ngobrol masih kayak gitu-gitu aja. Gimana harus berisi senior kita yang berada di balik layar ini, yang bernama Budi Hadi Putro.
itu adalah Mumpung dia nggak ada di sini, kita omongin dikit. Ya, itu Budi Pro tuh yang menurut gua nih, itu wartawan yang militansinya tinggi, terus juga, aduh, gua nggak ngerti deh, dia tuh udah mantep banget deh jadi wartawan. Sekarang gua harus acungi jempol 4 nih kalau bisa gua. Ini tujuan biar diangkat jadi VP-nya Korkom Total Politik gitu, Gip, maksudnya. Nggak juga sih, bisa di yang lain juga. Tapi gini. Ini gue habis bahas kemarin sama beberapa teman soal sekarang kan digital makin kencang, teman-teman. Ketika kita bicara soal karir jurnalis, lo tadi ngomong 30 jadi apa, terus kemudian pasti arahnya kan 40 akan jadi apa, apakah seterusnya kita di jurnalis. Menurut lo bakal gimana sih? Lo akan one day akan memutuskan untuk pindah jalur sebelum lo mencapai 40 di 10 tahun ke depan, atau menurut lo masih akan menjanjikan sih? Gue dulu. Ya, lo sangat berapi-api soal ini. Oh iya, silakan. Gue forever jurnalis, selamanya jurnalis. Tapi ketika gue berhenti, ini gue nggak tahu sih gue berhenti jadi apa gitu. Ya, gue punya mimpi lain gitu. Entah pulang ke kampung gue gitu kan, duduk-duduk doang, trading, atau ya pokoknya kalau gue sih melihat ya pasti suatu saat gue nggak bakal di layar lagi. Suatu saat ya nggak selamanya kan, everyone is replaceable gitu. Setiap orang akan tergantikan, setiap orang akan ada masanya. Jadi kita nggak tahu masa kita itu kapan akan tergantikan. Jadi selama gue masih punya layar, gue punya program loh sekarang, jangan sedih loh. Tuh kan gue punya prestasi kan. Wow. Anda promosi di sini ya. Gue punya program. Gitu, ingat diproses ya gitu. Ya. Jadi ibaratnya kayak wishlist gue tuh yang untuk jadi jurnalis rata-rata udah ke checklist gitu kayak tek. Jadi menurut gue ya kayaknya ya gue menjalani aja dulu saat ini apa yang ada di hadapan gue, kerjaan gue. Suatu saat kalau gue berhenti, ya udah tinggal pilih aja mau jadi apa gitu, mau kemana gitu. Kalau gue sih ya. Con, gimana Con? Kalau gue sih, kalau gue jurnalis, gue banyak wishlist yang belum ke checklist sih. Kayak gue ke Papua aja gue belum. Kalau liputan bencana rata-rata udah ke checklist, kayak bencana di darat, laut, kalau udara ya pesawat kecelakaan lah ya, kayak itu udah rata-rata. Terus habis itu kalau politik udah ikut sama politik pilkada DKI yang lebih panas dari pilpres kemarin, lebih seru udah. Terus apa ya? Liputan teroris sih, tapi mungkin teroris gue juga kebagiannya yang rata-rata kayak basiannya doang gitu loh, kayak yang Kampung Melayu kemarin gitu. Terus habis itu bom Surabaya sih yang agak mendingan sih ya, yang kayak gue untungnya saat itu gue di media online, gue yang bisa masuk ke rumah susun itu seenggaknya agak lebih dekat, meskipun ujung-ujungnya gue ditarik lagi sama si polisi untuk balik lagi ke garis polisi, tapi ya gue ke Papua dulu aja deh yang sederhana. Sama kalau wawancara petinggi, gue saat ini masih mentok di Ma'ruf Amin, di wakil presiden, ke atasnya lagi belum. Kalau menteri-menteri ya udahlah ya kayak umum. Ini gitu, lo lagi ini apa sombong sih? Mohon maaf. Gue nggak bisa sombong karena si Gibran tuh prestasinya lebih oke nih dari gue. Mohon maaf, gue harus mengakui kesalahan gue di saat itu ya. Karena gue nggak apa-apa nih di bawah Gibran sekarang, karena kan nanti mungkin di kantor berikutnya nanti memang kayak gitu juga, jadi gue kayak udah nggak apa-apa gitu. Jadi memang kayak gitu keadaannya, Bram. Gitu. Agak curhat ya gue ya. Ini nih gini. Kalian bisa nggak internal nggak bercandanya dari tadi guys? Nih gue mencium bau-bau perjanjian antara kalian berdua ini. Ketika ada bercandaan internal akan membuat isu di eksternal. Biarkan saja. Sekarang Sekarang gue balik, Bram, lu udah apa aja gitu? 20 tahun, terus kayak sekarang setelah lu jadi jurnalis, gimana perasaan lu? Apa yang belum lu capai sebenarnya? Belum dicapai banyak, salah satunya adalah kayak teman gue yang bisa wawancara Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dan siapa lagi kalau bukan Gibran Muhammad. Gue kira lu mau dong. Itu lu dong, Pak. Aduh, gue gak sampai situ lah. Ya. Seru. Tapi sebelum kita tutup, teman-teman, di episode kali ini adalah episode perdana Jurnopod X Total Politik. Jadi kita nggak cuma ada di suara aja seperti biasa di Spotify dan platform podcast,
tapi kita juga ada di YouTube. That's why kita hari ini agak lebih manis lah ya kelihatannya. Tapi ini agak santun ya. Benar, agak santun. Masih nahan ya, walaupun dari tadi pengen lepas-lepas terus bahasannya. Tapi ini gue pengen jadi penutup, teman-teman mungkin bisa dilihat masih sama bahasannya dengan di awal. Gue mencuplik dari medcom.id, ini TNI Polri buru KKB Papua penembak anggota BRIMOB. Kalau keterangan di artikel ini, teman-teman dari Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa, dibilang personel gabungan TNI Polri akan terus melakukan pengejaran terhadap KKB pimpinan Lamek. Nah, ini mungkin akan jadi headline beberapa waktu ke depan ya, mungkin ya. Dan ini sekaligus kita berharap tidak akan ada lagi seperti korban, yaitu Barada Muhammad Kurniadi. Sebentar. Dan kita harap nggak ada korban lagi, baik sipil maupun dari Polri. Dan nggak ada lagi, kalau bisa, jurnalis yang liputan dengan cerita mungkin semenegangkan Gibran tadi kali ya, teman-teman. Gue pengen. Lah, lu pengen mengorbankan orang lain dong demi pengalaman lu, gimana sih? Oh iya juga ya, tapi ya Cari aja ya, salah gue. lain. Jangan disebut. Oh iya, nanti deh gue cari deh. Masalahnya sekarang media Indonesia jarang ada yang geser-geser ke daerah-daerah situ kan ya, kayak apalagi alasannya sekarang corona. Ya udahlah. Covid, John. Ya, tahan. Ya wes lah, kalau begitu teman-teman kita tutup ya kali ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Terima kasih juga buat Sobat Jurno yang udah dengerin kita. Tentunya jangan lupa. Dan nonton. Jangan lupa juga nonton di YouTube Total Politik. Tentunya dengerin kita juga di podcast Jurnopods dan nonton di YouTube Total Politik. Kita mau pamit dulu. Gua Gibran. Gue Wilson Purba. Dan gue Bram Herlambang. Sampai ketemu lagi di episode mendatang. Dadah. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gua Wilson Purba. Gua Muhammad Gibran Gua Bram Herlambang Balik lagi di Jurnopods, cerita jurnalis di podcast